Kembali lagi di Bebas Komen, baru saja kita saksikan debat ketiga Capres. Kunci terbaik dari keseruan perdebatan tadi tentu saja ada di perbedaan mimik dan ekspresi wajahnya. Nah, tapi kalau teh terbaik, ya selalu memang di pucuknya. Mas Kirdi, gimana tadi bacaan Anda dalam perdebatan Capres? Ini yang kedua kali. Nah, ini apa catatan Anda dari, kita ngomong wajahnya dulu nih, wajahnya ini apa nih? Baik Mas Anies, lalu juga Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Oke, kita tampilkan dulu kayaknya ya. Boleh. Lebih baik ya. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Ya, Pak Prabowo. jadi kalau kita lihat Pak Anies pada hari ini, kalau kita tarikan wajahnya, kalau di pertama dulu, capres pertama, itu ketika ditembak sama Pak Prabowo, kalau kita bisa melihat bahwa ada perubahan di dalam senyumannya terus menghilang pelan-pelan, tarikannya hilang nih. Kalau di sini, apa yang ditampilkan Pak Anies dengan ekspresi wajahnya itu benar-benar stabil. Kenapa? Karena saat ini Pak Anies serangannya semakin kencang kepada 02. Jadi kata-kata yang dia sampaikan tadi itu adalah serangan kepada 02 dan itu bentuknya pancingan-pancingan. Dan kalau kita tonton respon dari 02-nya, yuk kita tonton yang 02 dari Pak Prabowo gitu ya. Kalau kita lihat Jadi memang sudah disiapkan dengan seksama. Iya. Ini serangan terstruktur buat saya, bukan sebuah serangan yang sifatnya sporadis. Oke. Ini sudah sangat dipersiapkan. Nah, kalau Pak Prabowo kita perlihatkan bahwa dari awal itu banyak sekali kebocoran emosi yang muncul dan semakin intensitasnya semakin naik. Oke. Kebocoran emosi kalau kita perhatikan gambar ini, itu ketika kemudian dipancing, kemudian diserang, bisa kita lihat bahwa ekspresinya adalah menegang di sekitar samping pipi, bibir itu menegang, terus kemudian mulai menengok kanan kiri lebih sering, gitu kayak gitu. Itu yang ditampilkan oleh Pak Prabowo. Jadi benar-benar kali ini kebocoran emosinya sangat kelihatan, nggak ada upaya istilahnya kayaknya menyembunyikan. Ya, nah kalau kita lihat Pak Ganjar sendiri. Ya, kalau kita bicara Pak Ganjar, pada malam hari ini menurut saya di antara ketiga capres ini, dari ekspresi Pak Ganjar di dalam menanggapi, di dalam menyampaikan, itu luar biasa karena ekspresi nggak kelihatan ekspresi misalnya bingung, ekspresi marah, kayak yang pertama dia masih kelihatan, dia beberapa saat dia emosi. Di sini tidak, di sini dia sangat tenang dan dengan kata-kata yang sangat terarah. Jadi buat saya, dan menariknya adalah dia mulai menggunakan gimmick, jargon. Contoh apa? Dia pakai pinjam kata-kata viralisme, ya untuk apa? Memberikan sebuah warna baru di dalam pertahanan keamanan dengan teknik yang modern. Itu buat saya bisa menjadi bahan nih besok nih di sosial media. Memang kalau pancingan tadi Pak Anies itu kemudian mau menyerang Pak Prabowo dan juga Pak Prabowo juga balik menyerang Anies, ini memang sangat terlihat mereka saling menyerang ya. Justru saya ngelihatnya adalah 1 versus 2 gitu ya. Dan 3 ini ikut menimpali dan memang kelihatan bagaimana kemudian yang memang orang prediksi ini adalah panggungnya Pak Prabowo, tapi ternyata 1 dan 3 coba ikut menimpali. Nah ini yang kemudian kalau gestur tangan, tadi wajahnya kelihatan ya, kelihatan kita bisa gambarkan bagaimana Pak Prabowo gitu ya, mencoba terpancing emosi dan strategi untuk memancing emosi kan udah mulai dari segmen 1 gitu ya bagaimana. Nah ini gimana? Oke, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian respon masing-masing ini dan berinteraksi sama lain, kita perhatikan bahwa Pak Ganjar itu terlihat kali ini itu lebih benar-benar kalau misalnya yang pertama itu banyakkan offside. Kadang waktu habis, perhatiin yang sekarang. Waktunya bahwa justru banyak yang bersisa. Gitu. Sementara kalau Pak Prabowo beberapa kali offside dan semakin parah terlihatnya, bahkan ada waktu yang harusnya bisa bagus sekali, yaitu waktunya berhenti sudah sisa berapa belas menit, berapa detik gitu ya. Itu kemudian ditanya waktu masih ada, dipakai lagi. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa Pak Prabowo itu nggak pede dengan jawabannya sebetulnya. Karena kalau dia pede, Pak Prabowo akan berhenti. Nggak, sudah cukup. Masih ingat yang pertama kan? Seperti itu. Itu pede. Yang sekarang enggak.
Dan sangat disayangkan kemudian begitu tidak pede terhadap sesuatu, mulai kemudian di bagian menjelang bagian-bagian akhir yang dimulai di pertengahan, itu mulai ada istilah serangan ad hominem ke personal. Jadinya, dan satu lagi yang bisa serangan personal, satu lagi kabur. Kabur dengan, datanya keliru, waktunya nggak cukup, itu kabur namanya. Nah, sementara kalau kita bicara satu, yaitu Pak Anies itu buat saya sangat lihai melemparkan yang saya sebut pancingan dan serangan tadi, targetnya cuma satu menurut saya. Membuat emosi dari Pak Prabowo. Kenapa? Karena harusnya kalau Pak Prabowo bisa berpikir secara tenang, sebetulnya kan itu adalah domainnya, ranahnya Pak Prabowo. Jadi serangan-serangannya di titik lemahnya memang sudah diincar. Betul, saya juga ngelihat ketika Pak Prabowo mencoba, ya udah kita nanti bertemu dan lain-lain. Lalu juga kemudian dia mencoba membantah misalnya, oh ini datanya salah tapi tidak mau nunjukin datanya salah yang di mana gitu. Dan apalagi di bagian terakhir bagaimana kemudian Pak Ganjar menggunakan data-data gitu ya, data-data ini capaian gagal dan lain-lain. Sayangnya Pak Prabowo memang tidak mau memanfaatkan waktu untuk kemudian defending, menjawab apa yang salah dari itu. Kita kembali sesaat lagi, tetap di Bebas Komen.